Alfian terpaku. Dia mencerna semua ucapan Aisyah kepadanya, termenung hingga tak menyadari jika Aisyah kini sudah tak ada lagi di dalam kamar. Alfian mundur beberapa langkah kemudian duduk lemas di atas tempat tidur. Jadi benar, janji yang dia maksud waktu itu adalah janjinya pada Anita untuk tak menyentuhnya. Dia kini mengerti semuanya, sebab semua perlakuan Aisyah selama ini bukan karena Aisyah juga terpaksa akan pernikahan ini. Tapi istrinya itu tahu akan janjinya pada wanita lain. Tapi di mana dia tahu? Tidak mungkin dia yang mengatakannya, gumamnya dalam hati. Tengah malam, Alfian melihat Aisyah yang berbaring di atas kasur lantai di bawahnya, berbaring masih mengenakan cadar membelakanginya. Boleh aku tanya sesuatu? Tanya Alfian tiba-tiba. Tak ada jawaban. Aku tahu kamu belum tidur, ucap Alfian lagi. Aisyah yang memang belum tidur tak ingin merespon. Jadi tolong jawab pertanyaanku, ucap Alfian lagi. Aisyah tetap terdiam. Dari mana kamu tahu soal janji itu? Apa Anita yang mengatakannya padamu? Tolong jawab karena aku sangat penasaran. Alfian bangun dari tidurnya. Melihat Aisyah di bawahnya. Dari sekian banyak yang saya katakan pada Anda tadi, rupanya hanya hal itu saja yang mengganggu pikiran Anda hingga tak bisa tidur, jawab Aisyah sambil tersenyum sinis di balik selimut. Dari mana saya tahu itu tidak penting? Lanjutnya lagi sambil menarik selimut sampai menutupi kepalanya. Alfian terdiam, entah kenapa lontaran jawaban Aisyah selalu membuatnya mati kutu hingga tak bisa berkata apa-apa lagi. Dia kembali berbaring, menarik selimut dan membalikkan tubuhnya membelakangi Aisyah. Hanya itu saja, kalimat itu terngiang-ngiang di telinga Alfian. Jika istrinya tahu, sebenarnya bukan hanya masalah janji saja yang menjadi pikirannya, dirinya tidak bodoh hingga bisa melupakan semua perkataan Aisyah padanya. Seandainya Aisyah tahu jika sebutan suami zalim sangat menohok hatinya, walaupun dia tak memungkiri jika semua perkataan Aisyah memang benar adanya. Dia memang masih mencintai dan menjalin hubungan dengan wanita lain. Sementara dirinya sudah mempunyai istri. Memang benar juga jika dirinya tak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan tak menerima Aisyah sebagai istrinya. Alfian menarik napas sambil memejamkan matanya, berusaha untuk tidur walaupun masih banyak hal yang dia pikirkan. Sepanjang perjalanan pulang ke kota, keduanya diam membisu. Alfian fokus menyetir sementara Aisyah hanya memandangi jalan lewat jendela di sampingnya. Sesekali Alfian melirik istrinya, tampak merenung menyandarkan kepalanya pada sandaran kursi. Apa kamu memikirkan perkataan orang tuaku tadi saat kita berpamitan? Tidak, lalu apa yang kamu pikirkan? Kenapa Anda ingin tahu? Tanya Aisyah datar tanpa melihat suaminya. Aku hanya takut kamu memikirkan perkataan ayahku yang katanya ingin segera menimang cucu. Saya tak pernah memikirkan itu. Ayah Anda pasti bisa menunggu kira-kira 2 tahunan lagi untuk bisa menimang anak Anda dan dokter itu. Alfian terdiam, merasa heran karena istrinya itu selalu saja memiliki jawaban menohok untuknya. Soal perceraian nanti, alasan apa yang akan kita katakan pada kedua orang tua? Kita, terserah Anda, jawab Aisyah cuek masih dengan menyandarkan kepalanya pada sandaran kursi. Aku tidak tahu, kamu saja yang mencari alasannya. Kalau terserah saya tidak mau berbohong. Alfian langsung melihat istrinya. Kamu akan bilang kalau aku selingkuh. Aisyah melihat suaminya. Tidak ada kecocokan maksud saya. Tenang saja saya tak akan mengatakan soal perselingkuhan Anda. Saya masih mempunyai sedikit hati nurani, jawabnya. Pelan, Aisyah kembali melihat jendela kaca di sampingnya. Mengatakan yang sebenarnya hanya akan membuat mertuanya kecewa dan marah. Belum lagi kedua orang tuanya, karena itu biarlah dirinya sendiri saja memendam rasa itu. Sesampainya di apartemen, Aisyah langsung masuk ke dalam kamarnya, sementara Alfian bersiap untuk pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit,
Alfian berjalan melewati koridor, sedikit tergesa-gesa karena ada operasi yang harus dilakukannya. "Ai!" Suara Anita memanggilnya. Alfian langsung menghentikan langkahnya. Membalikkan tubuhnya melihat Anita yang berjalan menghampirinya. "Kamu sudah pulang?" "Iya, baru saja," jawab Alfian sambil melihat jam tangannya. "Al, mengenai waktu itu, aku minta maaf. Aku terbawa emosi." Alfian kembali melihat jam tangannya. "Aku buru-buru. Aku ada operasi. Aku pergi dulu ya. Nanti kita bicara lagi." Alfian berjalan meninggalkan Anita. Anita bengong, merasa jika Alfian menghindarinya. Apakah dia masih marah karena kejadian waktu itu? Anita bertanya-tanya dalam hatinya. Anita merasa menyesal, seharusnya dia bisa mengendalikan diri, tidak terbawa emosi dan menempatkan Alfian pada posisi serba salah waktu itu. Kekesalannya pada Aisyah yang membuatnya hilang kendali. Mengingat itu, Anita kembali merasa kesal. Rasa iba yang dulu dia rasakan pada Aisyah kini berganti menjadi rasa marah dan benci. Pikirannya tentang Aisyah yang juga terpaksa menikah dan tidak menginginkan Alfian dirasa salah karena menurutnya Aisyah justru ingin mempertahankan Alfian dan rumah tangganya. Anita yakin jika perceraian setelah menikah setahun hanya trik Aisyah saja. "Maafkan aku. Aku tahu jika seharusnya aku bersabar menunggu beberapa bulan lagi hingga kamu dan Aisyah bercerai." Anita memegang tangan Alfian. Alfian segera melepaskan tangan Anita yang tentu saja membuat kekasihnya itu kaget. "Al," tanya Anita heran. "Maafkan aku Nit, tapi bisakah sebelum aku berpisah dengan istriku kita rehat dulu sebentar?" Anita mengerutkan keningnya. "Rehat? Apa maksudnya?" "Nit, aku dan dia pasti berpisah. Setelah setahun menikah kami akan bercerai. Tapi sebelum aku bercerai dengannya secara sah, biarkan aku menjadi suami yang baik untuknya." "Aku tak mengerti." Anita menggeleng-gelengkan kepalanya. "Aku tak ingin menjalin hubungan dengan wanita lain sementara aku masih berstatus sebagai seorang suami. Jadi lebih baik kalau kita putus dulu," jawab Alfian hati-hati. "Apa?" Anita berkaca-kaca. "Iya Nit, setelah aku bercerai dengannya, mari kita lanjutkan kembali hubungan kita. Ini akan lebih baik untukmu dan untukku. Jika kita seperti ini terus, hubungan kita dibayangi dengan dosa dan rasa bersalah. Aku mengkhianati istriku, dan kamu. Diket buruk yang kamu dapat jika orang tahu kalau aku sudah menikah. Kenapa kamu baru memikirkannya sekarang?" tanya Anita berderai air mata. "Di saat aku sudah merelakanmu menikahi wanita lain waktu itu, sehari setelah kamu menikah, kamu datang padaku dan memohon agar aku tak meninggalkanmu. Kenapa waktu itu kamu tidak berpikir tentang dosa dan rasa bersalah juga berpikir untuk menjadi suami yang baik? Kenapa juga kamu tidak berpikir tentang image yang akan aku dapatkan karena memacari suami orang? Kenapa baru sekarang kamu berpikir seperti itu?" tanya Anita sambil terisak. "Semuanya karena Aisyah. Dia mengajariku banyak hal. Kalau begitu kenapa harus bercerai dengannya jika kamu bisa belajar banyak darinya?" tanya Anita dengan sangat marah. Alfian tertegun.